guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Dan bagi teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Untuk ibadah onsite NDC Youth Central Park akan diadakan pada hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World akan diadakan pada hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar kaca atau yang ada di kursi depan kalian. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you! Shalom NDC Youth, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan teman-teman semua di ibadah online service hari ini. Gimana kabar kalian? Aku percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kemurahan-Mu buat setiap kami Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. lagi nyanyikan. Yes.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa turun atas kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya hari ini kami bisa menangkap pesan yang ingin Kau sampaikan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan biar bisa menyampaikan dengan baik. Kau juga berkati setiap jemaat yang ada di rumah supaya kami bisa menangkap pesan yang Kau ingin sampaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman semua, aku William. Aku hari ini happy banget bisa berada di sini untuk menyapa kalian di online service-nya NDC Youth. Dan bulan ini adalah bulan yang menarik buat aku karena temanya adalah Soul Detox. Ya, Soul Detox itu ngomongin tentang kejiwaan kita. Kita mengeluarkan racun dari jiwa kita. Dan hari ini secara khusus yang pengen disampaikan adalah tentang ketakutan dalam menghadapi kegagalan. Judul dari sharing hari ini adalah Conquering the Fear of Failure, mengalahkan rasa takut gagal. Oke, siapa di sini yang pernah ngerasain rasa takut dalam menghadapi kegagalan? Misalnya, takut gagal dalam edukasi kalian, dalam pendidikan kalian, takut gagal dalam nembak cewek atau cowok yang kalian suka, ya kan? Mau nyampein tapi takut ditolak, kan bisa aja kayak begitu. Terus kemudian mungkin yang udah lebih dewasa, takut gagal dalam menjalankan bisnis, takut menggapai masa depan kalian tuh bisa atau enggak sih sebenarnya, cita-cita gue bisa tercapai atau enggak sih. Pokoknya banyak banget. Kalau aku pribadi bisa juga takut gagal dalam membesarkan anak, karena aku udah nikah sekarang kan. Kemudian juga mungkin takut juga gagal dalam pelayanan juga. Pokoknya banyak banget tipe-tipe kegagalan yang bisa kita takutin gitu ya. Karena rasa takut itu adalah universal. Jadi semua orang bisa merasakan rasa takut dan itu adalah manusiawi. Tapi gimana caranya supaya kita bisa menghadapi itu? Apabila kita nggak belajar mengalahkan rasa takut gagal, teman-teman, kita akan kehilangan banyak potensi yang Tuhan boleh siapkan dalam diri kita. Ada firman Tuhan di Matius 25 ayat 25-29. Kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Ya teman-teman, kita mau fokus ke yang ayat-ayat awal nih ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Takut dan kemudian menyembunyikan. Oke, konteks dari perikop ini adalah waktu itu perumpamaan tentang talenta, teman-teman semua. Jadi ada beberapa orang yang diberikan oleh tuannya beberapa talenta. Yang satu lebih banyak, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, yang satu ini itu merasa satu ini nggak cukup. Kemudian dia takut untuk melakukan apa-apa dengan talenta ini. Sementara yang lain yang diberikan lebih banyak, mereka melipat gandakan talenta mereka, mengusahakan talenta mereka, sehingga akhirnya menjadi buah yang lebih besar gitu loh. Jadi hasilnya lebih dikelipat gandakan gitu. Sementara orang yang satu ini, yang dapat 1 talenta ini, malah dia takut ya, tadi dibilang, dia takut dan dia pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Gitu. Kemudian Tuhannya bilang apa begitu tahu tentang ini? Tuhannya bilang, kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Ya. Jadi di sini dibilang, kalau kita takut dan kita menyembunyikan talenta yang kita punya, kita dibilang adalah hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Karena kita nggak mengusahakannya, teman-teman. Ya. Kalau misalnya kita nggak belajar ngalahin rasa takut gagal, kita akan kehilangan banyak potensi yang tadi kita bilang. Tuhan udah siapin banyak hal dalam hidup kita. Talenta kita, apapun itulah, pekerjaan, pelayanan kalian, banyak banget. Tapi kalau misalnya kita nggak mengusahakan itu, ya artinya kan nggak akan jadi apa-apa. Dan akhirnya dibilang, pada siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau kita nggak mengupayakan talenta itu, maka akan diambil daripada kita. Contoh, misalnya di sini ada Nathan nih teman-teman semua ya. Nathan ini punya talenta, dia ahli banget dalam taking videos and then lighting juga kan, dia ketua di lighting di youth ya.
Pokoknya dia punya talenta di sana, dia punya sense di sana, dan dia punya flavor di sana. Oke, yang Nathan. Asik. Ya jadi ketika Nathan nggak menggunakan talenta-talenta itu, nggak mengusahakan potensi-potensi yang ada dalam diri dia akan jadi apa nanti ke depannya? Ya dia pastinya nggak bakal jadi kayak sekarang. Dia nggak bakal jadi nggak bakal dipercaya sebagai ketuanya Lighting di NDC Youth. Kenapa? Karena dia nggak mengusahakan itu. Nah sekarang karena dia mengusahakannya, dia belajar, dia mencoba untuk kalau misalnya di tempat lain tuh lightingnya seperti ini. Oke, yaudah kalau aku terapin di NDC Youth kayak gimana ya? Nah itu kan artinya mengusahakan. Kita mikirin, kita gali, explore talenta-talenta yang kita punya. Dan akhirnya ya udah ternyata jadi seperti sekarang. Dia dipercaya dan kemudian dia bisa melakukan banyak hal melalui talenta dia. Pastinya menghasilkan gitu loh. Nah ketika kita nggak melakukan sesuai yang Tuhan kehendaki, yaitu kita melipat gandakan, yaitu kita mengusahakan, ya udah akhirnya itu nggak akan jadi apa-apa dan itu akan diambil daripada kita. Kalau misalnya Nathan waktu itu tidak memutuskan untuk mengusahakan talenta yang dia punya, ya udah nanti kedepannya dia nggak bakal bisa melakukan itu. Gitu ya teman-teman ya. Simpelnya seperti itu. Banyak potensi yang akan kehilangan dari kita itu. Padahal Tuhan udah siapin itu. Ya. Oke. Oleh sebab itu kita perlu belajar gimana sih caranya mengalahkan rasa takut gagal. Supaya kita bisa berbuah, supaya kita bisa menghasilkan. Yang pertama, kita mesti sadar bahwa kegagalan adalah jalan menuju sukses. Jika saya rendah hati dan mau belajar darinya. Failure is the path to success if I'm humble and willing to learn from it. Kita sama-sama baca di Proverbs 28 ayat 13 ya. Aku bacain yang versi bahasa Inggris ya teman-teman. Ini Amsal 28 ayat 13 tapi bahasa Inggrisnya karena ada kalimat-kalimat yang menurut aku lebih jelas gitu. Oke, 1, 2, 3. A man who refuses to admit his mistakes can never be successful. But if he confesses and forsakes them, he gets another chance. Orang yang nolak untuk mengakui kesalahannya dan belajar dari kesalahannya gak akan pernah berhasil. Ya, you can forget about being successful. Tetapi orang yang mau mengakui kesalahannya dan meninggalkan kesalahannya, artinya dia move on, ya. Karena dia mau belajar dari kesalahannya, maka dia akan mendapatkan kesempatan lagi. Ya. Jadi, yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus admit, oke, gue salah dalam kemarin melakukan ini. Dan kemudian kita move on. Kita belajar dari itu, kemudian kita move on dan kita menjadi lebih baik ke depannya. Gitu. Ada satu kalimat yang menurut aku penting banget di sini, yaitu kegagalan itu adalah pendidikan. Failure is education. Failure is education, karena kita belajar dari situ, ya. Kenapa kita bisa bilang failure adalah education, teman-teman? Yang pertama, failure shows what doesn't work. Kegagalan itu menunjukkan apa sih yang gak berhasil. Apa sih yang gak berhasil. Aku pernah punya satu cerita, aku pernah dengar satu cerita. Ini adalah dari Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison ini adalah orang yang menciptakan lampu bohlam. Kalau dulu bohlamnya tuh gede gitu. Pokoknya bohlam pertama tuh gede, nggak yang kayak sekarang kita pakai yang kecil kayak gini doang gitu. Nah, konon katanya si Thomas Alva Edison ini sebelum dia menciptakan bohlam yang berhasil itu, yang berhasil menyala, dia punya 10.000 eksperimen yang gagal. Ya, jadi setelah 10.000 baru satu itu nongol. Oke, ini berhasil nih. Tapi kemudian di interview dia ditanya kan, kan kamu sebelum menciptakan bohlam ini mesti menyalakan kesalahan 10.000 dulu nih. Pendapat kamu apa tentang hal itu? Kenapa mesti 10.000 gitu? Dia bilang. Oh, kemudian Thomas Alva Edison bilang gini, 10.000 itu bukan kegagalan buat saya. 10.000 itu adalah eksperimen yang membuat saya tahu apa yang gak berhasil. Gitu. Jadi dia menganggap kegagalan-kegagalan sebelumnya itu membuat dia tambah banyak infonya. Oke, untuk bikin bohlam ini kita butuhnya tembaga yang namanya apa gitu, aku lupa. Pokoknya intinya yang ada yang menyilang seperti ini di lampu itu di dalamnya. Nah itu tuh yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison sebenarnya. Nah, before itu dia coba yang lain-lain. Misalnya dia coba plastik, dia coba apa, dia coba karet. Ya kan nggak mungkin ya kalau karet ya. Dia coba pakai logam yang lain lah segala macam. Nah itu nggak berhasil. Tapi
karena dia udah mencoba pakai yang lain-lain itu informasi lebih buat dia. Oke, oh berarti karet nggak bisa. Oh oke, berarti kalau logam ini nggak bisa. Oh kalau logam yang itu nggak bisa. Akhirnya dia sampai pada logam yang satu ini yang membuat dia berhasil gitu. Jadi si Thomas Alva Edison ini tidak menganggap bahwa kegagalan sebelumnya itu adalah sebuah kegagalan, tapi itu adalah edukasi buat dia, itulah informasi lebih buat dia sehingga dia bisa achieve ke depannya sampai dia menemukan bohlam gitu ya. Itu dari Thomas Alva Edison. Jadi failure shows what doesn't work. Kegagalan itu ngasih tahu kita apa sih yang nggak berhasil, apa yang nggak bekerja. Oh, ini nggak mungkin nih gitu. That's why kita bisa coba hal lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, failure develops our skills. Failure develops our skills. Ya, ini yang nggak usah jelasin lah. Menurut aku, setiap kegagalan pastinya membuat kita mengasah kemampuan kita. Contoh, misalnya aku kan worship leader juga. Nah, ketika aku worship leading, dan kemudian aku melakukan kesalahan, dalam mungkin ngomongnya salah atau gimana, nah, itu akan membuat aku berlatih lebih lagi dan kemudian itu akan meningkatkan kemampuan aku. Ya, simple kayak begitu aja. Sama kayak pemain bola juga sama begitu. Misalnya defender, dia melakukan kesalahan, dia misalnya nyangkatnya duluan, timingnya salah gitu kan. Akhirnya lawannya lewat terus kemudian dia bisa ngegol. Nah, dia masih berkaca dari kesalahan itu dan kemudian oke, gimana ya caranya ya timingnya ya. Dan kemudian dia bisa jadi defender yang lebih baik. Begitu. Failure develops our skills. Yang ketiga, failure helps me discover my shape. Ya, failure helps me discover my shape. Jadi, failure itu, kegagalan itu membuat kita tahu kita tuh seperti apa sih sebenarnya. Spiritual kita seperti apa? Abilities kita tuh apa? Experiences kita tuh apa? Nanti kalau misalnya kalian ikut kelas M3, kalian akan lebih banyak dijelaskan tentang shape ini. Cuman intinya adalah kita tahu bahwa bentuk kita, karakter kita, kelebihan kita, kelemahan kita itu seperti apa. Ya. Gitu. Failure helps me discover my shape. Yang keempat, failure makes me more humble, gracious, and loving. Kegagalan membuat aku lebih rendah hati dan mengasihi. Kenapa bisa begitu? Contoh, tadi kan aku udah ngomongin tentang aku jadi worship leader. Nah, ketika aku jadi worship leader kemudian aku gagal, itu membuat aku sadar bahwa aku itu there's always room for improvement gitu. Banyak tempat di mana aku bisa kembangin lagi gitu. Kesalahan-kesalahan itu membuat aku tahu bahwa ternyata kita bisa masih ngembangin yang sebelah sini gitu misalnya. Dan aku jadi tahu, aku harus jadi rendah hati gitu loh. Aku jadi tahu bahwa aku nggak boleh sombong, bahwa apa yang aku udah capai sekarang ini ya berkat dari Tuhan, dan kemudian aku juga ya rendah hati pokoknya gitu ya. Yang kelima, no failure is final unless I give up. Gak ada kegagalan yang final kecuali saya menyerah. Nah, ini aku mau jelasin pakai satu ayat. Amsal 24 ayat 16 ya teman-teman ya. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya, orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Ya. Selalu ia akan bangun kembali. Jadi teman-teman semua jangan pernah merasa sebuah kegagalan itu adalah the end of everything. Sebuah kegagalan itu adalah start of a new beginning sebenarnya. Kita jadi bisa explore lebih banyak lagi. Kalau ngutip dari lagu yang ada di luar sana, what doesn't kill you makes you stronger. Oke? Jadi kita nggak boleh sedih. Nggak boleh, ya sedih di awal-awal boleh lah, cuman kita harus bangkit kembali untuk kita meraih kesuksesan kita ke depan, karena itu udah disiapkan buat kita. Kegagalan itu cuma proses, dan itu adalah sebuah edukasi buat kita supaya kita tahu bahwa kita bisa move on. Jadi no failure is final unless I give up. Itu penjelasan mengenai failure is education, teman-teman semua. Jadi kita mesti belajar dari kegagalan kita. Poin yang kedua, andalkan tangan kanan Tuhan, bukan tangan kananmu. Rely on God's right hand, not yours. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan tadi dibilangnya apa? Bukan tangannya kita, bukan tangan kanannya kita, tapi tangan kanannya Tuhan. Yang membawa kemenangan itu tangan kanannya Tuhan. Kita nggak boleh ngandalin diri kita sendiri, teman-teman. Kalau kita ngandalin
kita sendiri, wah itu nggak bakal jadi apa-apa, kita capek. Sometimes aku juga ngerasa gitu kayak dalam melakukan segala sesuatunya, ketika aku lagi banyak kerjaan segala macam, aku merasa sendirian gitu. Kenapa? Karena aku ngandelin diri aku sendiri. Kita mesti rely on God's right hand. Karena dia bilang tadi kan, aku akan menyertai engkau, jangan bimbang. Ketika kita mengandalkan tangan kanannya Tuhan, ketika kita mengandalkan tangan kanannya kita sendiri, maka hasilnya itu adalah kita akan takut gagal, kita akan merasa sendirian. Tapi kalau misalnya kita fokus dengan ngandalin tangan kanan Tuhan, maka hasilnya itu akan mengalahkan rasa takut gagal itu. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan, apa tadi yang di perikop tadi, menyertai, Tuhan meneguhkan, Tuhan menolong, dan Tuhan menuntun atau memegang kita setiap hari dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi dia yang akan tarik kita untuk menuju ke kemenangan itu. Bukan berarti kita cuma ngandelin tangan kanan Tuhan, tapi kita nggak berupaya ya teman-teman ya. Itu beda lain, itu lain soal. Kita berserah sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, kita minta hikmat sama Tuhan. Tapi nggak cuman berdoa doang, nggak cuman berserah sama Tuhan doang, tapi kita juga mesti mengusahakan itu. Kita minta hikmat untuk supaya Tuhan kasih kita pencerahan gimana caranya kita overcome ini, gitu loh. Dan kemudian kita bisa melakukannya. Kita mesti action. Kita mesti ada action yang kita lakukan, ya. Ingat gak tadi hamba Tuhan yang dikatakan malas dan jahat? Itu kenapa? Karena dia nggak berupaya, gitu loh. Udah dikasih Tuhan nih, tapi dia nggak berupaya, gitu. Jadi Tuhan mau kita berupaya dengan tangan kita untuk melipat gandakan apa yang dia percayakan dalam hidup kita, ya teman-teman ya. Jadi andalkan Tuhan, tapi juga kita mesti berupaya, oke? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, andalkan tangan kanan Tuhan, bukan tangan kananmu. Ya, rely on God's right hand, not yours. Karena kita akan merasa kita nggak bisa, karena kita sendirian. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mesti sadar dan kita mesti berhenti mendengarkan suara yang membuat kita jadi penakut. Dan mulailah mendengarkan suara Tuhan. Stop listening to the voices of fear and start listening to the voice of God. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Ya, hal-hal yang membuat kita takut itu bukan suara Tuhan. The voices of fear is not God's voice. Itu bukan dari Tuhan. Yang membuat kita takut itu kebanyakan adalah suara hati kita sendiri, ya, ketidakyakinan kita pada diri sendiri, ketidakimanan kita. Kemudian juga eksternal, orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin membawa pengaruh-pengaruh negatif dari apapun yang mereka bilang, gitu. Kita mesti memilih pergaulan dengan orang yang beriman, bukan penakut. Dengan kita surrounded dengan orang-orang yang berani, ya, dengan orang-orang yang punya keyakinan dan punya iman dalam Tuhan, kita jadi nggak penakut. Aku kasih contoh. Aku dulu temenan sama ya satu geng lah gitu di SMA dulu waktu masih muda ya. Jadi mereka orang-orang yang baik, mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Kita kemana-mana bareng segala macam, main-main bareng. Tapi yang aku notice setelah aku lebih dewasa adalah ketika aku bilang, gue kayaknya mau coba ini deh, gue pengen coba ini deh, gitu, pengen coba melakukan ini. Most of them akan bilang, lu lagi, mana bisa sih, lu. Sebenarnya mereka nggak maksud apa-apa ya. Aku yakin mereka cuma bercanda doang pas itu. Mereka bukan yang pengen let me down or membuat aku jadi nggak bisa mencapai mimpi aku, bukan. Niat mereka nggak begitu pasti. Mereka orang-orang yang baik. Tapi kalimat-kalimat seperti itu membuat aku jadi down sendiri gitu loh. Ngerti maksud aku ya? Mereka nggak bermaksud, tapi secara nggak langsung itu membuat aku jadi down sendiri. Kenapa? Karena aku kalau gue nggak bisa ya gitu loh. Gitu. We must surround ourselves with brave people. Dengan orang-orang juga yang memberikan perkataan-perkataan yang positif. Ya. Kita mesti stop dengerin WhatsApp yang menyeramkan, yang aneh-aneh itu loh. Terus kemudian sosial media, YouTube yang isinya membuat kita takut. Di tahun 2020 akhir aku ngerasa banyak banget tuh di TikTok dan segala macamnya yang ngomongin tentang resesi dan segala macamnya gitu. Bakal ada kesulitan finansial di tahun 2023. Ya, aku memilih untuk hold itu video, terus kemudian aku klik not interested gitu. Oke, di awal-awal itu sebuah warning buat aku, sebuah alert buat aku supaya aku bisa mempersiapkan tahun depan. Tapi kalau misalnya udah kebanyakan dan membuat hati aku jadi nggak tenang, buat apa?
gitu. Jadi aku memilih untuk not interested dengan semua itu. Kemudian ya udah, tetap mempersiapkan yang terbaik aja buat tahun depan gitu loh. Karena kalau misalnya seandainya itu sudah membuat kita takut, membuat kita jadi nggak tenang dalam menjalani hidup kita, buat apa? Akhirnya malah kita nggak maksimal juga dalam melakukan semuanya ya. Instead of dengerin yang kayak gitu, instead of masukin hal-hal yang negatif dalam hidup kita, kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Udah ikut Bible reading belum teman-teman semua? Sekarang lagi ada Bible reading loh. Setahun Bible reading di NDC Apps. Kalian bisa gabung sama circle leader kalian. Dan menurut aku ini bagus banget gitu. Aku sama circle aku udah ngelakuin ini. Dan kita day by day, kita ada discussionnya juga. Dan kita bisa mengenal lebih banyak tentang karakter Tuhan. Dan menurut aku yang ada di NDC Apps ini juga menarik banget karena banyak penjelasannya gitu loh. Selama ini kan kalau baca Alkitab yang membuat aku pribadi agak sulit untuk habisin adalah nggak ada penjelasannya. Jadi aku ngerasa kayak baca gitu loh. Tapi ketika ada pertanyaan di situ aku bisa langsung ngelihat ada penjelasannya bahwa oh ayat 1 ternyata kenapa dia ngomong begini? Oh karena begini. Ayat 16 oh ternyata begini gitu. Dan aku memperoleh banyak banget pengetahuan di situ. Which is good gitu. Dengan setiap hari kita baca firman Tuhan akan menjadikan kita, seperti yang tadi dibilang sama perikop tadi, kuat dalam menghadapi segala tantangan setiap hari sampai berhasil. Kita akan kuat teman-teman semua dalam jalan semuanya. Yang kedua tadi dibilang apa? Dipenuhi dengan kasih. Identitas kita tuh gak ditentukan oleh keberhasilan atau kegagalan kita, tetapi ditentukan oleh kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka rasa takut itu akan lenyap. Karena kita percaya sama Tuhan. Ya, ketika itu dipenuhi dengan kasih, kita akan menghilangkan rasa takut. Karena dengan kita mengasihi Tuhan, artinya kita mengimani Dia dan kemudian kita punya pengharapan dalam Dia. Oke? Itu yang kedua. Oh, ada ayat pendukungnya di 1 Yohanes 4 ayat 18a. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Ya, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Nah, itu udah ada Bible verse-nya tuh. Jadi aku nggak ngarang, ya. Oke, yang terakhir, dengan kita baca firman setiap hari, kita dapat menahan diri. Dari apa? Kita nggak dikendalikan oleh perasaan atau emosi yang membuat keputusan kita tuh jadi nggak tepat. Dan kemudian kita dapat dibawa menuju keberhasilan. Contohnya apa deh? Simple. Kalau misalnya kalian ada yang udah nyetir di sini, kalau misalnya kalian udah baca firman di pagi harinya, kalian sudah bersekutu sama Tuhan, udah berdoa dan segala macamnya. Biasanya kalau aku pribadi nih, habis lagi bawa mobil pagi-pagi, kalau ada yang nyerempet itu aku nggak, ya udahlah gitu loh, kayak nggak emosi seperti biasanya gitu. Kalau dulu kan kayak apaan sih tuh mobil gitu kan. Kalau sekarang setelah baca firman, ya kayak ya udahlah gitu lah, ya udahlah. Ampuni dia Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Contohnya begitu ya. Jadi kita lebih tenang dan kita juga lebih punya hikmat dalam memutuskan sesuatu juga gitu. Aku sih ngerasa, dan banyak teman-teman aku yang ngomong sama aku ngerasa setelah dia baca firman Tuhan dan bersekutu sama Tuhan, revive, mereka lebih tenang dalam jalanin hari mereka. That's why coba deh mulai Bible reading, revive, doa sama Tuhan, menyembah Tuhan, punya saat teduh sama Tuhan. Itu akan membuat kalian kuat, dipenuhi dengan kasih dan dapat menahan diri. Oke, itu aja teman-teman semua. Kita nggak boleh takut gagal karena aku percaya Tuhan itu punya rencana buat kita. Tuhan punya potensi buat kita dan Tuhan udah memberikan talenta buat kita. Pasti ada alasannya gitu loh. Tuhan kasih talenta pasti ada alasannya, yaitu untuk kita mengusahakannya dan memuliakan Dia melalui apapun yang sudah kita punya. Oke, let's pray. Tuhan Yesus, makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami gak mau dikuasai oleh rasa takut Tuhan. Kami mau memenuhi hati kami dengan kasih-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalahkan segala ketakutan yang dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami bisa mengeluarkan racun dari ketakutan itu dalam jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kami punya keberhasilan. Dan kami mau belajar dari setiap kegagalan yang boleh kami alami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, masih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat semua yang mengikuti online service NDC Youth hari ini. Biar Kau berkati mereka Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan, dalam pendidikan, pekerjaan, keluarga, pergaulan mereka Tuhan, Kau menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you semua, have a blessed week.